Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semua? Ketemu lagi di Muslim Tulak Channel bersama saya Adnan. Dan kali ini kita ada di segmen From the Dark Side to the Bright Side. Dan saya kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu seorang mu'alaf yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja ya kita sapa tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ike? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan dari Sunter ke kantor kami Cibubur? Cukup lumayan jauh. Jauh ya. Ya. Tapi ini kan selamat kan sampai ke kantor kami ya. Iya. Ya, mudah-mudahan interview ini bisa menginspirasi teman-teman sahabat-sahabat muslim di luar sana ya. Oke, langsung saja. Saya jadi penasaran nih, saya ada beberapa banyak pertanyaan untuk Ike yang mudah-mudahan bisa dijawab semua ya. Oke. Bisa. Ike, sudah berapa lama Anda menjadi seorang mu'alaf? 6 tahun. 6 tahun persis ya? Iya, tepat tanggal 4 Desember 2014. Iya, iya. Agama Anda sebelumnya apa? Katolik. Katolik. Dan itu apa yang membuat Anda ragu dengan agama Anda sebelumnya? Karena saya merasa agnostik Mm-mm. dan merasa dipaksa ya. Kalau ke gereja itu selalu pemaksaan, disuruh, nggak pernah dari hati. Oh, jadi pemaksaan ibadah ya? Dari Dan kecil itu. itu membuat kamu tidak nyaman. Iya. Oke. Lalu apa yang membuat Anda tertarik dengan agama Islam itu sendiri? Karena terkait kesuciannya ya. Jadi sebelum beribadah kan orang-orang Islam itu selalu berwudu. Terus kalau lagi haid juga tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh sholat gitu kan. Terkait itu aja. Ya, benar. Jadi karena kesucian dan kebersihan itu yang menginspirasi Anda Iya betul. untuk tertarik dengan agama Islam. Lalu hal apa yang membuat Anda itu mantap untuk masuk ke dalam agama Islam itu sendiri? Apakah ada sesuatu yang membuat Anda terinspirasi? Sebelumnya saya nggak pernah terpikirkan untuk masuk Islam ya. Jadi memang saya pertama-tama belajar dulu mengetahui ajaran Kristen, terus mengikuti ibadah mereka, terus saudara saya juga banyak yang Buddha, saya melihat itu, saya ikuti tapi tidak cocok juga ke saya, dan ke Hindu juga tidak cocok karena mungkin memakai dupa ya. Nah, setelah itu saya melihat kawan kuliah saya, tempat teman kosan itu beribadah, sholat, dan itu tiba-tiba tergerak hati saya. Oh, ternyata orang Islam itu kalau berdoa ada arahnya dan harus bersih dulu badannya gitu. Dan saya tergerak untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Jadi sebelumnya Anda melakukan studi perbandingan ya? Iya. Comparative studies dulu dari beberapa agama tersebut, dan pada akhirnya Anda melihat teman Anda sendiri melakukan ibadah sholat itu dan Anda terinspirasi. Iya, dan memang sebelumnya saya juga bertanya kepada biarawati ya, kalau di Katolik itu biarawati tentang isi dari kitab suci saya yang dulu. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya tidak masuk akal. Gitu. Jadi saya mempertanyakan, tapi ternyata jawabannya tidak memuaskan ke saya dan tidak masuk akal. Jadi saya lebih baik keluar dan melihat yang agama lain, termasuk Islam. Dengan melakukan studi perbandingan tadi itu ya? Iya. Dan melakukan pemikiran sendiri dari hasil studi perbandingan tersebut. Iya, betul. Bisa nggak ya ceritakan kepada kami bagaimana proses menjadi seorang mu'alaf? Tempat Anda membaca syahadat itu di mana? Di Irena Center. Waktu itu saya dikenalkan oleh teman saya, teman kuliah. Saya juga dibimbing beliau. Di situ di Bekasi ya saat itu. Iya. Jadi langsung syahadat.
Apakah ada yang membimbing saat itu? Ya teman kuliah saya sama beserta ibunya gitu. Ini teman kuliah laki atau perempuan? Laki, kecuali itu mantan pacar saya. Oh. Tapi karena dia itu dianggap menyuruh saya ya, mengajak saya ke Islam gitu. Jadi saya tidak memberitahu siapapun kalau saya sama dia ke Irena Center. Oh. Tapi saya yang mencari sendiri Irena Center, saya telepon sendiri, saya janjiin sendiri gitu. Dan itu di hari apa? Di tanggal berapa? Hari apa? Tanggal 4 Desember. 4 Desember 2014. Saya lupa harinya. Oh, berarti ini masuk tahun yang keberapa? Tahun ke-6. Tahun ke-6 ya. Alhamdulillah sudah menjadi seorang muslimah yang baik. Oke. Bagaimana sikap keluarga Anda setelah Anda masuk Islam? Apakah Anda minta izin sebelumnya atau bagaimana? Tidak sama sekali. Saya menyembunyikan jati diri saya sebagai Islam itu 8 bulan. Saya menunggu saya lulus kuliah, saya menunggu wisuda. Itu baru terbongkar semua, dan itu karena jalan Allah ya, alhamdulillah. Saya minta kepada Allah melalui sholat malam tahajud, bagaimana caranya saya supaya memberitahu mereka gitu. Akhirnya Allah membuka jalan, Allah melihat mukena saya, alat ibadah saya yang saya umpetin di dalam lemari baju. Dan saat itu saya ngambil ijazah saya di Bandung, di tempat kuliah, dan akhirnya pulang dari sana ketahuan saya dimarahin dan dicaci maki ya, perkataannya yang kotor dikeluarkan semua. Dan saya mengurung diri itu 3 hari. Saya sampai sholat itu dengan tayamum karena saya nggak berani keluar kamar. Sangkut ya? Iya, karena ibu saya itu saya bukan melihat ibu saya lagi gitu, kayak orang lain, karena udah memukul pintu saya sekencang-kencangnya gitu. Saya dimaki-maki segala macam. Bahkan maaf ya, saya sampai ingat saya lebih baik pelihara anjing daripada ngerawat kamu tadi gitu. Itu kata ibu kamu. Ya. Tapi ayah saya lebih sabar ya, ayah saya lebih bisa handle mama juga gitu. Jadi papa tuh memang nangis saat itu dan marah gitu. Apakah Anda mengalami kekerasan fisik? Kalau fisik enggak. Hanya mental saja ya? Mental saja. Yang tadi itu dicaci maki, iya, dengan cara perlakuan tadi, bentak-bentak seperti itu ya? Iya. Alhamdulillah fisik enggak. Pelampiasan secara secara mental yang bisa membuat mental Anda menjadi down. Iya. Apakah sebelumnya Anda telah mempelajari tentang tata cara beribadah orang Islam? Atau Anda baru mempelajarinya setelah menjadi seorang mu'alaf? Baru mempelajarinya setelah menjadi mu'alaf. Itu pun saya tidak diberitahu siapa-siapa. Saya melihat dan membeli buku bagaimana cara sholat. Jadi saat saya sholat pertama, saya masih nyontek buku saya di bawah, dan saya melihat buku itu bagaimana cara tangannya, bagaimana setelah saya apa saja doa yang harus disebutkan kayak gitu. Bagaimana dengan teman sekolah Anda tadi itu? Apakah dia juga membantu tata cara praktek dalam beribadah ini? Tidak, tapi hanya memberitahu bagaimana cara berwudu gitu, apa yang harus dibaca saat wudu gitu aja. Sisanya saya mempelajari sendiri dari buku gitu. Cukup dari buku? Iya. Atau ada dari media-media lain secara visualisasi? Oh iya, kalau melihat YouTube itu untuk pengetahuan sendiri ya. Jadi bukan tentang cara beribadah, tapi seperti apa Islam secara global gitu. Saya juga melihat Dr. Zakir Naik, ya, bukunya saya beli dan YouTube-nya saya baca. Terus itu yang lebih membuat saya mantap ke Islam.
Ya. Luar biasa ya Anda mempelajari sendiri praktek ibadah tersebut tanpa ada bimbingan dari satu orang pun ya, hanya dengan melihat buku ya. Kalau untuk pembacaan kayak Iqra itu saya dibimbing sama kakak kelas saat di kuliah ya. Beliau adalah salah satu anggota DKM ya. Jadi saya juga dikenalkan sama teman bahwa ada seorang yang mau membantu saya untuk belajar bahasa Arab gitu, Iqra itu. Dan sekarang sudah mulai bisa membaca Quran? Belum, kalau membaca Al-Quran belum terlalu lancar ya. Saya masih membaca yang Al-Quran yang masih ada Latinnya. Masih ada. Tapi sudah mulai mengenal huruf-huruf hijaiyah. Sudah mengenal. Syukur ya, alhamdulillah sudah bisa. Ika, Islam memiliki ibadah harian yaitu sholat 5 waktu. Sholat wajib, sholat fardu 5 waktu. Ya seperti membaca Quran juga, itu juga salah satu ibadah dalam Islam. Apakah Anda merasa kesulitan tentang ibadah-ibadah tersebut? Tidak sama sekali. Tidak Kesulitan. Secara pribadi saya sangat menunggu ya kalau azan gitu, saya mau sholat gitu. Kalau di luar rumah, tapi kalau di dalam rumah saya kesulitan untuk benar-benar melakukan kegiatan agama ya. Jadi saya selalu mengunci kamar. Pertama memang karena dari dulu saat diketahui saya Islam, memang ada perjanjian kalau saya sedang beribadah ya saya akan kunci kamar saya agar tidak terlihat oleh orang tua saya gitu. Dan sampai sekarang saya belum berani membuka walaupun mereka sudah cukup menerima saya gitu. Alasan kenapa harus dikunci? Saya nggak mau melihat mereka. Saya nggak mau mereka itu melihat saya sedang beribadah karena takut lebih kayak lebih kecewa atau apa gitu. Menjaga perasaan mereka. Iya, menjaga perasaan. Toleransi ya, jadi kepada toleransi. Iya. Kemudian mengenai puasa Ramadan, apakah Anda sudah mampu menjalankannya dengan penuh puasa Ramadan? Alhamdulillah, apalagi pengalaman saya ya waktu saya masuk Islam tahun pertama saya puasa Ramadan itu alhamdulillah anugerah banget saya bisa puasa 30 hari full karena kan biasa perempuan itu ada halangan ya. Ya, ada masa-masa period gitu ya. Dan saat tahun pertama itu saya sama sekali nggak hate gitu dan menjalankan sholat taraweh pun itu saya setiap malam itu nangis karena di masjid itu saya baru pernah ngalamin saat kita ruku segala macam itu kedengeran banget loh bareng-bareng gitu dan saya sedih di situ. Cuma memang tahun pertama saya nggak pulang ke Jakarta karena saat itu orang tua belum tahu saya Islam. Akhirnya saya berlebaran bersama teman-teman aja gitu. Jadi tahun pertama itu orang tua belum mengetahui kalau Anda sudah masuk Islam? Belum. Anda baru membuka diri ke orang tua itu setelah berapa lama? 8 bulan. 8 bulan? Setelah 1 tahun itu? Iya. Setelah tahun pertama. Setelah melalui lebaran pertama. 2 bulan setelahnya baru. 2 bulan setelah itu baru membuka diri. Okay. Kemudian bagaimana dengan hijab? Apakah Anda merasa nyaman untuk memakai hijab? Kalau saya nyaman sebenarnya dan dalam hati saya tuh pengen sekali berhijab ya. Apalagi suka malu kalau kita sholat di masjid orang-orang tuh pakai hijab, sedangkan kami tuh enggak gitu. Saya suka malu sendiri. Tapi saya bukannya nggak mau pakai hijab, tapi lebih lebih menjaga perasaan orang tua saya gitu. Karena yang saya lihat orang tua saya belum terlalu sepenuhnya menerima ya. Jadi saya nggak mau membuat mereka kecewa lagi atau sakit lagi kayak gitu. Mungkin pelan-pelan ya. Insya Allah bisa. Insya Allah. Mudah-mudahan sih menerima dengan perubahan memakai hijab ini ya. Iya.
Karena hijab itu kan wajib untuk seorang muslimah. Iya. Lalu apakah ada larangan atau dosa di dalam Islam yang memberatkan Anda? Tidak ada. Tidak sama sekali. Dan Anda sudah cukup paham ya, meskipun baru masuk Islam ya. Dan Anda tidak merasa keberatan ya, merasa berat tentang larangan-larangan tersebut ya? Tidak sama sekali. Pada saat ini, apa yang Anda lakukan untuk mempelajari terus agama Islam? Saya melihat YouTube, saya melihat dan banyak membaca buku juga terkait Islam. Kalau memang saya tidak ada yang mengerti, saya bertanya pada sesama Muslim gitu. Bagaimana jika Anda datang ke suatu kajian Islamik seperti itu? Sebelumnya beberapa tahun lalu saya pernah ikut kajian, tapi karena terhalang oleh waktu dan kerjaan saya, jadi saya terpaksa keluar dari kajian itu. Mungkin bisa dicoba lagi ya? Ya, insya Allah kalau ada lagi. Untuk menguatkan persaudaraan sama Muslim. Nah, tentang Islam ya, kesan Anda tentang agama Islam saat ini itu bagaimana? Kalau saya lihat di Islam Indonesia, itu jujur saya sedih ya. Kenapa? Karena apalagi terkait ormas-ormas yang sedang hits banget nih yang diomongin. Menurut saya itu tuh membuat mu'alaf itu dipojokkan. Jadi seperti begini ya agama yang kamu ikutin, begini orang-orang yang seagama denganmu gitu. Jadi entah kekerasan, nanti ngomongnya kasar gitu kan. Padahal di Islam tidak mengajarkan itu gitu. Jadi saya merasa dirugikan juga di situ karena menurut saya yang berbicara seperti itu bukan Islam. Gitu. Ya seharusnya yang diterima support, positive thinking, positive respon. Akan tapi dengan adanya keadaan seperti ini menjadi berbalik ya. Keluarga Anda khususnya orang tua Anda mungkin memojokkan Anda dengan kondisi seperti ini, keadaan di luar yang sedang hangat-hangatnya saat ini ya. Seharusnya pun tidak terjadi seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan sih ini cepat berlalu ya. Amin. Oke. Terakhir kali Anda ke gereja itu kapan dan apakah Anda melakukan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah sebagaimana kaum Nasrani Kristiani pada umumnya saat itu? Iya, saya mengikuti tata cara gereja dan terakhir kali ke gereja itu sebelum saya bersyahadat. November ya, kalau nggak salah, akhir November 2014. Itu saya sampai izin sama Yesus. Saat itu saya menyebut Yesus Nabi Isa. Isa. Iya, jadi memang sudah di dalam hati tuh Yesus itu Nabi Isa gitu. Dan Yesus bukan Allah, bukan Tuhan gitu. Dan saya izin di dalam doa saya bilang, Nabi Isa, saya izin pamit dari gereja, saya melangkahkan kaki keluar ini, insya Allah minggu depan saya bersyahadat gitu, mengikuti ajaran Islam Nabi Muhammad gitu. Apakah ada perasaan terharu saat itu? Iya, saya nangis di gereja waktu itu. Terakhir kali saya di situ. Saya jadi pengen nangis. Oke, terus setelah menjadi mu'alaf, apakah Anda ada niatan untuk mengajak orang terdekat Anda untuk mengikuti langkah Anda sebagai seorang mu'alaf? Mengajak tidak, saya tidak akan mengajak orang, tapi minimal saya bisa menginspirasi dan membagi cerita saya. Karena hidayah bisa datang ke siapapun dan kapan saja. Karena Allah menghendaki siapapun yang Dia berikan hidayah. Nah, terakhir pertanyaan saya paling akhir, pesan-pesan Anda ke sahabat-sahabat Muslim di luar sana yang ingin masuk Islam atau yang sudah masuk Islam, sahabat-sahabat mu'alaf di luar sana, itu pesan Anda apa untuk sahabat-sahabat di luar sana? Pesan saya, jangan seperti saya yang menyembunyikan ini terlalu lama, 8 bulan. Kalau memang kalian ingin pindah agama, pindah ajaran, bicaralah kepada orang tua baik-baik, karena apalagi terutama orang tua kalian yang sudah lansia ya, itu akan cukup berat bagi mereka menerima keputusan kalian.
Karena apa yang menjadi urusan kalian dengan Tuhan berbeda dengan kalian dengan sesama. Jadi biarkan urusan agama itu biar kalian yang memutuskan sendiri gitu. Dan jujurlah pada orang tua. Ya, mudah-mudahan ya semuanya baik-baik saja dan tidak ada kekerasan lagi. Dan keluarga Ike menerima dengan sepenuh hati dan menerima Islam ini, terutama Ike yang sudah masuk menjadi mu'alaf ini. Amin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya akhiri dulu interview ini, dan mudah-mudahan interview ini dapat menginspirasi sahabat-sahabat muslim di luar sana. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, demikian tadi interview from the dark side to the bright side. Semoga interview tadi menginspirasi Anda semua. Dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tanda lonceng. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah.